Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini saya mau bahas mengenai satu kitab yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Beliau adalah saudara kandung daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini beliau menentang keras bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang tertuju kepada orang non-Islam, jelas-jelas tidak mau mengakui La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ayat itu digunakan untuk menghakimi atau menghukumi kafir terhadap orang Islam yang meminta kepada selain Allah, kemudian nazar kepada selain Allah, kemudian menyembelih hewan untuk selain Allah dan tabarukan kepada kubur, kemudian mengusap kubur dan lain sebagainya. Yang itu semuanya oleh mereka dianggap sebagai syirkun akbar. Nah, ketika sudah dianggap sebagai syirkun akbar, maka sudah barang tentu itu adalah murtad dan lain sebagainya. Nah, ini yang ditentang adalah mengenai pemposisian dalil, yang mana itu dalil ditujukan kepada orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu, yakni Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka menggunakan itu digunakan untuk menghukumi orang-orang Islam yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik itu tadi, mulai dari meminta kepada selain Allah dan lain sebagainya. Letak perbedaannya itu hanya masalah syirik besar dan syirik biasa. Artinya syirik yang sampai mengeluarkan orang keluar dari Islam dan syirik yang tidak. Nah, ini di sini ketika Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab sudah menentang, sudah mengkritisi itu keliru, penempatan dalilnya keliru, itu untuk orang yang tidak mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian digunakan untuk orang muslim, itu sudah dikatakan tidak tepat, keliru. Kemudian orang-orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalih mereka mengikuti orang-orang atau ulama-ulama pada masa dahulu. Lalu di sini Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab dia mengatakan fa'in kultum. Ini saya cut dari sini saja karena ini pembahasannya sangat panjang sekali, tetapi kita bisa mengambil intisari yang saya sampaikan di awal tadi. Fa'in kultum muqtaduna bi ba'di ahlil ilmi fi anna hadhil af'ali syirkun qulna na'am. Jadi ini bahas tentang tadi ya. Da'a ghairallah, nadhara li ghairillah, dzabaha li ghairillah, tabarraka bi kubrin, wa tamassaha bi kubrin. Ini menurut mereka dianggap syirkun akbar. Kemudian Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab mengatakan, ketika kalian mengatakan itu syirkun akbar dan kalian berdalih itu adalah mengikuti pendapat sebagian ahlul ilmi mengenai perbuatan ini adalah syirik, ya maka kita mengatakan kulna na'am, ya. Wa nahnu nuwafiqukum ala anna min hadhil af'ali ma yakunu syirkan. Saya cocok dengan kalian bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik. Ma yakunu syirkan, itu sesuatu yang syirik. Walakin min aina akhadtum min kalami ahlil ilmi inna hadha huwa syirkul akbaru alladzi dzakarallahu subhanahu wa ta'ala fil qur'ani walladzi yahillu malu sahibihi wa damihi wa tajri alaihi ahkamul murtadin. Lantas dari mana? Min aina akhadtum, lantas dari mana kalian mengambil kalam ini? Kalam ulama mana yang kalian ambil bahwa ini adalah syirkun akbar yang
itu ditulis, yang itu difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Mana ulama yang mengatakan begitu? Di zaman dulu ini modelnya ya kayak sekarang ini ya. Bisa dipahami, dimengertilah. Jadi mereka mengklaim itu adalah kaul daripada ahlul ilmi. Yang mana di dalam Al-Quran memang difirmankan, Allah berfirman begitu. Lantas ditanya, loh, terus mana ahlul ilmi, mana yang kalian maksud itu? Yang kemudian nanti akhirnya itu adalah syirkun akbar. Orang yang melakukan itu yahillu malu sahibihi wa damihi, dan hartanya halal, darahnya halal. Kemudian di situ dihukumi sebagai, diberikan hukuman sebagai orang-orang yang murtad. Wa inna man syakka fi kufrihi fahuwa kafirun. Bayyinu lana man qala dzalika min a'immatil muslimin. Siapa? Ulama mana yang mengatakan itu? Yang kemudian nanti bahkan orang yang syak, orang yang ragu itu adalah kafir. Ini kalau di dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan memang beliau ketika memberi penjelasan mangkola la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu minhu bima yu'badu min dunillahi, dan itu kan haruma maluhu wadamuhu. Kemudian wa in syakka wa tawaqqafa, nah di situ kan jelas beliau mengatakan ya tidak haram darahnya begitu ya, wa in syakka. Nah ini beliau meminta pertanggungjawaban secara ilmiah kepada orang-orang yang kita sebut, yang di sini disebut sebagai Wahabiyah atau pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dimintai pertanggungjawaban secara ilmiah. Mana itu yang mengatakan orang Islam yang meminta kepada selain Allah, orang Islam yang nandar kepada selain Allah, orang Islam yang menyembelih untuk selain Allah itu dikatakan syirkun akbar. Ahlul ilmi mana yang mengatakan itu? Ahlul ilmi mana yang mengatakan itu termaktub di dalam Al-Quran? Ahlul ilmi mana yang mengatakan ketika ada orang yang syak, ketika ada orang yang ragu akan kekufuran mayuk batu min dunillah itu adalah orang kafir? Itu ahlul ilmi mana yang mengatakan? Bahkan beliau menjelaskan seperti itu ya. Bayyinu lana mangkola dari, jelaskan kepadaku siapa, ulama mana yang mengatakan itu. Wangqalu lana kalamahum, dan nukilkan kepada kami kalam mereka. Wadhkuru mawadi'ahu, dan sebutkan tempatnya. Hal ajma'u alaihi amikhtalafu fihi, apakah mereka sudah ijma' para ulama-ulama yang kalian maksud itu, ataukah masih ada perkhilafan? Fanahnu tola'na ba'du kalami ahlil ilmi, maka kami melihat sebagian kalam ahlul ilmi, walam najid kalamahum hada, dan saya tidak menemukan kalam mereka ya seperti ini, tidak menemui kalam mereka ini. Tidak ada yang mengatakan orang Islam meminta kepada selain Allah itu mengatakan syirkun akbar. Kalau mengatakan syirik, iya, tetapi itu bukan syirkun akbar sehingga mengeluarkan orang dari Islam. Seperti itu. Bal wajadna ma yadulu ala khilafihi. Tetapi kami menemukan sesuatu pandangan dari ulama yang menunjukkan perbedaan, menunjukkan sebaliknya. Yang kufur itu apa? Yang kufur, yang kafir itu wa innal kufra bi ingkari daruriyat kal wujud wal wahdaniyah warisalah wa ma asbaha dzalika au bi ingkaril ahkami al mujma' 'alaiha ijma'an dhahiran qat'iyyan ka wujubi arkanil islami al khamsati wa ma asbahaha. Nah, ini yang jelas-jelas kufur itu ya ketika ada orang yang mengingkari, yang mengkufuri perkara-perkara yang paten, perkara-perkara yang memang tidak bisa itu dikufuri, kemudian dikatakan Islam dalam Islam. Seperti apa? Wujudnya Allah, wahdaniyahnya Allah, kemudian risalah Kanjeng Nabi. Kalau mengkufuri itu ya jelas itu kufur kafir begitu.
Kemudian orang yang mengkufuri sesuatu yang sudah ijma' dhahiran qat'iyan, yang sudah qat'i. Ijma' secara dhahir, secara qat'i. Seperti apa? Wajibnya rukun Islam. Orang mengingkari rukun Islam itu ya memang kafir, tetapi kalau dia sudah Islam, rukun iman dan rukun Islamnya sudah benar, tetapi meminta kepada selain Allah, ini kan tidak bisa dihukumi kafir. Kalau syirik iya, tetapi tidak syirkun akbar, yang mana nanti efeknya adalah keluar dari Islam, kan nggak begitu. Ma'ana man angkara dzalika jahilam lan yakfur, beserta orang yang mengingkari itu, tetapi dia bodoh, ya dia tidak kemudian menjadi kufur, kan begitu. Jadi yang kafir itu memang sangat sulit ya. Kalau kita orang sudah Islam, ya sudah dia Islam terus. Terkecuali jika dia mengingkari hal-hal yang memang itu sangat tendensial di dalam Islam. Seperti apa? Mengingkari wujudnya Allah. Atau dia itu mengingkari hal-hal yang sudah sangat qat'i, ijma' qat'i, yang disabdakan Rasul, diijma'i para ulama, rukun Islam misalnya. Ini harus wajib diimani, harus wajib dipercayai adanya. Nah, itu pun ketika dia tidak mengimani, tidak mempercayai, tidak melakukan, tetapi dia karena bodoh, itu pun tidak bisa dihukumi sebagai kafir. Jadi sangat sulit untuk mengeluarkan umat Islam dari Islam. Seperti itu ya sahabat ya. Nah, wallahu a'lam, ini pandangan dari Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Jadi bisa dibuka sendirilah sahabat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.